apalagi usia sebelum usia akil balik, lebih lagi ada usia di bawah 7 tahun, mereka mempunyai pendengaran yang sangat tajam. Pendengaran mereka sangat kuat. Maka dengan pembelajaran konsep audiovisual seperti ini tadi, ini akan menjadikan pendengaran dan penglihatan mereka akan lebih maksimal, lebih optimal, sehingga mereka mudah dalam menyerap apa yang kita sampaikan. Dan itu lebih juga akan membuat kita ini terbantu. Biasanya mungkin kita baca langsung dari guru, langsung dari ustadzah gitu kan. Kalau dari ustadzah, apalagi untuk anak usia PAUTK itu pasti udah ustadzahnya capek, ya kan? Paling hanya 3 kali atau mungkin hanya 2 kali saja sudah teriak-teriak capek, apalagi masih anak-anaknya bermain kesana kemari dan sebagainya. Maka dengan konsep audiovisual seperti ini akan membantu untuk mereka lebih tajam lagi dalam mendengar dan melihat. Yang kedua, dengan konsep pengulangan setiap 2 maksimal 3 kata, sehingga mudah diikuti oleh semuanya. Bahkan dari usia 3 tahun sekalipun sudah bisa mengikuti. Makanya tadi kita sebutkan contoh dalam surat An-Naba, alladzi hum fihi, 3 kata. Alladzi hum fihi. Nah, tadi kan kita potong untuk kalimat mukhtalifun. Kalau kita sambung, kita bacakan alladzi hum fihi mukhtalifun. Untuk diikuti oleh anak-anak usia dari 3 tahun sekalipun, itu masih agak berat, masih sulit untuk mengikuti. Makanya penggalannya terdiri dari maksimal 3 kata ketika kita membacakan. Dalam ayat yang panjang misalkan di surah Al-Mulk ini, berarti tabarakalladzi terulang 3 kali. Biyadihil mulku terulang 3 kali dan diikuti. Diulang dari awal. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Cukup sekali. Masuk penggalan ketiga. Wa huwa ala kulli, 3 kali. Dari awal lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli. Baru masuk penggalan keempat. Syai'in qadir. Terulang 3 kali, anak mengikuti. Diulang kembali dari awal. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan begitu seterusnya. Nah, Masya Allah, alhamdulillah dengan pola yang seperti ini, 2 kata, 3 kata maksimal, itu anak bisa mengikuti. Anak saja bisa, apalagi yang sudah lebih dari usia anaknya, bapaknya anaknya. Nah, kemudian yang berikutnya, dan pola yang seperti ini, pola pengajaran yang seperti ini ternyata cocok untuk semua usia. Dari usia balita sampai usia lansia, alhamdulillah sangat cocok. Saya pun juga memiliki santri-santri halakoh ibu-ibu usianya 40-50 tahun. Ada yang usia-usia jelita juga kelompok saya, jelang 50 tahun. Mereka dengan apa yang mereka memiliki dari kemampuan untuk menangkap sesuatu, menghafalkan, biasanya kan ya kalau sudah usia 40 tahun itu kemampuannya stagnan. Tapi dengan konsep kita bacakan seperti ini tadi, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa. Saya mengaku kelompok ibu-ibu itu 30 sudah hafal, 29 sudah hafal, surah Al-Kahfi sudah hafal, kemudian sekarang masuk surat Yasin. Jadi semua usia bisa. Ya. Dan kemudian anak ketika belum bisa baca Quran pun juga bisa hafal. Karena konsepnya hanya mendengar, melihat, menirukan. Mendengar, melihat video, mendengar audionya, dan menirukan bacaan yang ada di video tadi. Jadi konsepnya hanya mendengar, melihat, menirukan. Tidak harus mempunyai syarat untuk bisa hafal Quran, itu harus bisa baca Quran terlebih dahulu, apalagi lancar bacanya. Kalau syaratnya harus lancar dulu, sempurna bacaannya, maka nggak ngapa-ngapa, nggak akan pernah menghafal. Posisinya di tafsir tilawah terus gitu, tafsir aja gitu, seumur hidup di tafsir, nggak ngapa-ngapa. Makanya metode ini tidak harus mensyaratkan anak bisa baca Quran dulu.
belum bisa pun mereka bisa hafal. Makanya santri saya di Sarawak ada sekitar 300 santri. Mayoritas dari mereka yang usia-usia 6 tahun ke bawah itu belum bisa baca Quran. Belum bisa baca Quran. Tapi alhamdulillah sudah hafal sekian juz. Anak saya sendiri, anak saya yang pertama, ketika itu dia bisa baca Qurannya di usia 7 tahun. Anak saya baru bisa baca Quran itu di usia 7 tahun. Di usia 6 tahunnya sudah hafal 6 juz. Dan sekarang usia 8 tahun, kelas 2 SD. Baru juz 13. Baru juz 13. 30 dan 29 tambah. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, konsep ini yang kemudian menjadikan kita akan bisa lebih mengoptimalkan kemampuan anak-anak, khususnya anak-anak di usia sebelum usia dewasa. Nah, ini yang kita inginkan, optimalkan kemampuan mereka dalam menghafal, sehingga tidak harus bisa baca Quran. Kemudian yang berikutnya adalah tanpa guru bisa hafal Quran. Maksudnya begini, hampir banyak lembaga-lembaga pendidikan yang mereka ingin ada program hafalan Quran, ingin program tahfidz Quran, tapi ternyata tidak ada SDM yang memenuhi kriteria. SDM-nya yang bisa baca Quran mungkin hanya sedikit, apalagi yang lancar bacanya, yang tajwidnya bagus, apalagi yang hafalannya banyak, gitu ya. Maka ternyata sangat sedikit. Kalaupun ada, mungkin adanya beda-beda, kemudian mungkin cara pengajarnya juga beda-beda, kualitas bacanya juga beda-beda. Nah, sehingga tidak akan pernah bisa berhasil untuk menjadikan santri dan anak-anaknya dalam program tahfidz Quran. Tapi dengan metode Sarawak ini, ya, dengan semua kemampuan guru, baik yang bisa baca Quran, yang belum bisa, yang belum hafal, yang sudah hafal, semuanya akan bisa menghafalkan dengan hafalan yang sama semuanya, sama semuanya. Dan juga di sini orang tua guru juga akan ikut hafal saat mendampingi anak-anak dalam menghafal. Makanya saya di lembaga Zahrawain yang saya kelola ini, perekrutan SDM pengajar minimal bisa baca Quran. Saya tidak mensyaratkan yang sudah hafal sekian juz tidak, meskipun target kita berjuz-juz. Karena saat dia mengajar, memutarkan video itu, ketika dia putarkan video, otomatis dia juga membacakan, anak juga otomatis menirukan sama seperti kita tadi. Jadi semuanya menghafal bareng. Anak-anaknya menghafal, gurunya juga menghafal. Sehingga hafalannya akan bersama. Maka kalau targetnya misalkan lulus SDIT anak hafal 5 juz, gurunya juga 5 juz hafal. Jadi jangan sampai anaknya hafal 5 juz, gurunya kok nggak hafal. Jadi ngapalnya bareng. Dan itu ngapalnya bersama-sama. Nah, maka tidak ada kendala lagi untuk sebuah lembaga menjalankan program tahfidznya ketika belum ada SDM yang mumpuni, semuanya bisa berjalan. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa orang tua pun juga akan bisa menghafal. Ya. Jadi kalau di tempat kami, setiap santri dan wali santri itu saya berikan flash disk. Saya berikan flash disk yang isinya adalah video-video tadi. Sehingga di rumah orang tua bisa mendampingi anaknya dan otomatis orang tua juga ikut belajar. Karena biasanya kalau kita tidak memberi fasilitas sarana prasarana dalam proses belajar di rumah, kita hanya mengingatkan Bapak Ibu nanti di rumah tolong dimurajaahi hafalan yang tadi sudah dihafal di sekolah ya. Hari ini tadi adalah surat An-Nazi'at ayat 10 sampai 15. Kalau hanya sekadar himbauan perintah seperti ini, kira-kira di rumah Bapak Ibunya menjalankan atau tidak? Kebanyakan faktanya bagaimana? Tidak menjalankan. Kenapa begitu? Karena banyak orang tua yang minder dengan kemampuannya. Wah Ustaz, gimana ya, saya belum bisa baca Quran dengan baik nih. Saya belum hafal, baca saya masih salah-salah. Saya minder nih untuk mendampingi anak saya di rumah, gitu kan? Jadi banyak orang tua yang mengajukan alasan seperti itu.
Tapi dengan metode Zakarawan ini, dengan kita berikan fasilitas flash disk satu persatu setiap anak dapat, dan itu akan diulangi oleh orang tua di rumah. Orang tua ketika memutarkan videonya, mendampingi anaknya, dia juga ikut belajar sekaligus. Maka beberapa wali santri di tempat kami menyampaikan kepada saya secara langsung, alhamdulillah.